Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya mencoba berbagi cara saya dalam membuat presensi online yang bisa digunakan 1 semester, bahkan 1 tahun sekaligus, dan bisa untuk mencakup keseluruhan siswa 7, 8, 9. Kalau di SMA mungkin namanya lain ya, tapi bisa dimodifikasi bagi yang suka Excel atau spreadsheet, itu nanti bisa dimodifikasi sendiri. Jadi langkah awal kita membuat Google Form. Yang harus ada dalam Google Form itu adalah kelas paralelnya, kemudian nomor presensi itu wajib. Saya beri nama presensi 1 sekolah misalkan. Nah, karena saya sudah punya format untuk Google Form presensi, saya bisa pakai atau Bapak Ibu bisa ketik satu persatu membuat format di Google Form ini dengan format yang sama seperti yang saya tampilkan nanti. Jadi kita ambil semuanya ini. Ada tingkat kelas, ada kelas paralelnya di sekolah saya dari A sampai I, kemudian ada presensi ya, ada presensi, maaf mana ini. Nah, ini nomor presensi. Kemudian ditambahi kehadiran. Bagi yang suka Excel sebenarnya tidak ada kata hadir dan terlambat pun juga tidak ada masalah. Bisa dimodifikasi. Tapi untuk yang kali ini di rumus saya pakai yang lebih sederhana, ada hadir, ada terlambat. Ini fungsinya jika anak-anak itu mengisinya di luar jam yang kita sepakati bersama dengan anak-anak. Tapi seandainya anak-anak dia terlambat, kemudian salah klik di hadir yang tidak terlambat, nanti masih tetap terlihat. Kemudian ada nama di sini sebenarnya tidak dipanggil di rumus, tapi nama di sini untuk check and recheck. Siapa tahu anak-anak mengisi kelasnya, klik kelas paralelnya maupun nomor absennya salah, sehingga akan masuk datanya ke siswa yang lain. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya hanya untuk pengecekan di akhir, jika diperlukan saja. Nah, ini saya hapus. Bagian akhir bisa ditambahi dengan, bagian akhir bisa tambahi dengan kata terima kasih misalkan. Ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita berikan fasilitas anak-anak. Kita berikan fasilitas anak-anak untuk menerima salinan isian daftar hadirnya setiap hari. Jadi supaya mereka tidak bertanya-tanya, saya sudah mengisi apa belum. Nanti pengecekannya bisa di email masing-masing. Jadi setiap jawaban akan dikirimkan ke email yang dia isikan. Kebetulan saya membuatnya di drive-nya akun belajar.id. Ini dihilangkan centangnya, jadi dari email apapun dia akan bisa berfungsi. Kemudian anak-anak juga disiapkan fasilitas untuk bisa mengisi setiap hari, jadi tidak dibatasi 1 kali respon. Jadi kita berikan untuk mengisi link berikutnya. Ini fungsinya misalkan anak-anak tidak punya HP, dia bisa ngisi menggunakan HP teman yang berdekatan rumahnya. Ini dalam kondisi PJJ ya, kondisi PJJ. Kemudian kita simpan. Nah, berikutnya kita siapkan spreadsheet-nya dengan cara klik responses, lalu buat spreadsheet, create spreadsheet baru. Kalau misalkan teman-teman ingin jadikan satu di spreadsheet yang sudah ada, silahkan, tidak apa-apa. Bagi yang suka Excel spreadsheet, saya pikir ini tidak ada masalah kalau digabung-gabung hasil akhirnya. Bagi yang belum terbiasa menggunakan spreadsheet baru. Create. Nah, ini sudah ada.
timestamp-nya, email address-nya, tingkat kelas dan sebagainya sesuai dengan nama, sesuai dengan apa yang kita isikan di Google Form. Nah, bagian sebelah kiri kita insertkan 2 kolom langsung atau satu persatu sebanyak 2 kolom tidak apa-apa. Bagian yang di sel A1 kita tambahi rumus. Ini sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu bisa copy paste dari deskripsi. Dipastekan di sel A1 seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang sel B1 juga sama, kita copy pastekan seperti ini. Maksudnya rumus ini apa? Sebentar. Saya kecil yang ini dulu. Nah, maksudnya kode pemanggilan di sini adalah jika pada kolom C terdapat data, maka tulislah di bagian bawahnya sesuai kolom isian kolom E, kolom F, kolom G, dan tanggal. Jadi masukkan di sini nanti. Jadi nanti ini misalkan kelas 7A, 7A nomor 1 tanggalnya. Jadi langsung digabung di sini. Yang di sini merekap jam masuknya saja. Jadi jika di kolom C ada data, maka rekap jam masuknya saja yang di sini. Kalau yang di sini tadi kan rekap kelas, paralelnya, presensi, sama tanggal. Jadi seperti itu. Rumus ini bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi nanti. Jadi rumusnya, saya perbesar rumusnya. Jadi copy di deskripsi. Masuk rumus ini pun juga di deskripsi juga dikopikan. Tinggal copy paste saja. Mungkin perbedaannya nanti di sini ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, tergantung settingan dari laptop Bapak Ibu masing-masing. Jadi biasanya sih otomatis berubah ke titik koma, tapi seandainya tidak berubah nanti bisa diubah manual. Jadi tergantung sekali lagi tergantung settingan laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikutnya kita siapkan rekap. Ini kan fasilitas untuk menampung isian anak-anak. Sekarang kita siapkan fasilitas untuk merekapnya. Dengan cara menuliskan di sini, misalkan kita beri nama rekap kehadiran. Jadi, otomatis karena rekap kehadiran, kita harus menyiapkan nama anak satu sekolah. Ini sudah saya siapkan. Kita tinggal Ctrl C. Ingat harus ada ini ya. Jadi seandainya di sekolah Bapak Ibu tidak ada 7A1, 7A2, misalkan hanya 7A lalu 1 dan sebagainya. Ini seandainya tidak ada. Jadi kita tinggal gini saja. Ini sama dengan klik yang 7A ini, lalu digabung dengan tanda N, lalu klik nomornya. Dia akan otomatis seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah terus. Jadi ini isinya rumus sebenarnya. Ini isinya rumus ini ya. Kalau kita klik 2 kali maka ini isinya rumus. Tinggal nambahkan kolom jika memang kolomnya tidak ada. Nah, ini sudah siap. Lalu kita kopikan ke presensi yang sudah kita siapkan. Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, sudah. Saya perkecil. Ini nama anak-anak. Nah, di sini kita siapkan tanggal. Format di laptop saya adalah bulan dulu, baru tanggal. Ini tanggal 23 Januari 2021. Ke sampingnya hanya tinggal berikan tanda sama dengan klik tanggal yang barusan kita ketikkan, lalu plus 1. Jadi dia akan menambah sendiri 24 Januari. Kita geret ke samping pun juga sama. Jadi 25 Januari, bertambah dengan otomatis. Nah, sekarang jika Bapak Ibu ingin mengubah formatnya menjadi bentuk tulisan untuk bulannya, boleh menggunakan ini. Klik format, lalu number, kemudian ini tidak kelihatan karena terlalu diperbesar.
Setelah number, ke bagian bawah ada more format, lalu klik data dan time formatnya ini. Kita klik, kita pilih, saya lebih suka menggunakan tanggal, bulannya dalam tulisan, dalam teks, lalu tahun. Lalu kita terapkan. Nah, ini kan berubah dengan sendirinya. Jadi, lalu misalkan kita ingin sampai tanggal 28 Januari, tidak apa-apa, 28 Januari ke sini. Kalau Bapak Ibu ingin selama 1 semester, jadi kita tinggal tarik saja ke samping ini terus sampai misalkan tanggal 13 Juli di akhir semester kita. Misalkan tanggalnya seperti itu. Jadi tarik sampai tanggalnya berakhir di 13 Juli. Tarik ke samping terus dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kita hapus saja biar tidak terlalu panjang. Kita latihannya 23, 24, 25, 26, 27. Nah, kita udah selesai. Sementara sebagian, nah di sini kita beri rumus. Rumusnya menggunakan VLOOKUP. Boleh digabung dengan if error supaya tampilannya lebih rapi. Ini rumus VLOOKUP-nya yang saya gabung dengan if error sudah. Nanti saya copy pastekan di deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste dari deskripsi. Kita pastekan di sini. Nah, ini. Jadi jika tidak ada isian di sini, baik hadir maupun terlambat, maka kita menuliskannya dengan tanda strip misalkan. Nah, ini kita bisa tarik ke samping. Atau copy paste langsung total ke bawah, di blok semuanya tidak apa-apa. Ini ditarik ke bawah sampai dengan kelas 9E. Sampai dengan kelas 9I. Nah, ini kan isinya, kan ada stripnya karena memang belum ada yang isi. Nah, ini ya Bapak Ibu, tanggalnya kan ketutup ya. Tanggalnya tertutup, supaya tanggalnya tidak tertutup, maka kita bekukan. Boleh sampai batas ini. Kita bekukan dengan cara view, lalu klik freeze, lalu sampai kolom, sampai baris kedua misalkan. Atau baris ke 1, enggak apa-apa. Jadi pada waktu kita ke bawah, tanggalnya tidak akan geser. Kalau tadi kan hilang, tenggelam ya. Dia enggak tenggelam. Kemudian kalau ke samping, ini kan masih, kalau ke samping, nah namanya hilang juga. Kan tanggalnya banyak sampai ratusan kan sampai pertengahan Juli. Nah, kita bekukan yang E. Dengan cara sama. Baris sampai kolom. Kalau tadi kan sampai baris, kan sampai kolom. Nah, ini kalau ke samping, namanya masih tetap ada. Nah, dan seterusnya. Sehingga baik ke bawah maupun ke samping, tanggal dan nama tidak akan tertutup. Nah, sementara selesai yang ini. Berikutnya kita akan uji coba rumus ini. Berarti kembali ke Google Form-nya. Kita klik yang tanda preview ini. Kita coba. Misalkan emailnya sayangarang@gmail.com. Kelas 7, sampai kelas 7 biar terlihat di bagian atas. Kemudian 7A misalkan, lalu saya ambil presensinya nomor 5, kehadirannya hadir, namanya nomor 5 tadi, nomor 5 ANN. Kita beri nama ANN. Tinggal submit. Kita cek hasilnya di spreadsheet. Nah, ini otomatis sudah masuk ke sini, hadir ANN. Ya, jadi dia hadir. Andai kata kita lihat di format responses ya. Andai kata ada anak lain yang mengisi, kita langsung di sini potong kompas isian. Katakanlah ada anak lain mengisi yang kelas 7A, nomor absennya misalkan saya ganti 7 dan tanggalnya
tanggalnya saya ganti besoknya. Misalkan ada yang ngisi besoknya ya. Ada yang ngisi besoknya. Tanggal 24 Januari. Maka rumusnya di sini sudah berubah ya, 24 Januari. Nomor 7 adalah 7 tadi. Ini sudah langsung otomatis Bapak Ibu ya, tanpa saya belum sempat saya ubah, dia sudah terekam hadir. Jadi langsung sekalian saya jelaskan, karena siswa dengan nomor absen 7 kelas 7A mengisi hadir, maka pada tanggal 24 Januari, maka tanggal 24 Januari dia akan terekam hadir di sini. Jadi seperti itu. Cuma ini kan seharusnya nomor 7 kan namanya si ini ya. Tadi belum sempat diganti. Anggap saja dia tidak salah mengisi nama. Nah, bagaimana kalau dia ngisi terlambat? Misalkan ada di tanggal 24 kelas 7A nomor 2. Katakanlah dia mengisi terlambat. Tapi ngisi betulan Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu supaya enggak ragu, ini saya batalkan saja. Saya ambil contoh yang terlambat. Langsung saja ya. Langsung saja. Saya ambil contoh. Nah, ini karena saya hapus tadi. Karena saya hapus, otomatis ini tidak ada isinya. Sudah hilang lagi. Kembali ke yang seharusnya. Kalau tadi kan hanya contoh jalan pintasnya saja. Sekarang contoh yang betulan, yang memang anak-anak mengisi. Katakanlah emailnya ganti email yang lain. Kelas 7 lagi. Kita tadi ambil contoh nomor absen 7 kan ya. 7A. Nomor absen 7. Anggap terlambat. Nomor absen 7 tadi namanya kalau tidak salah si C gini. Lalu submit. Cuma ini karena ngisinya hari ini Bapak Ibu otomatis terekamnya tanggal 23 Januari. Nah, tanggal 23 Januari di sini tetap sekarang ya. Tapi direkap kehadiran dia di sini. Kita secara aslinya kita tidak bisa ngisi tanggal 24 karena tanggal 24-nya masih besok, belum. Kecuali kalau kita modifikasi dengan cara pintas tadi barulah tampil yang tanggal 24. Nah, ini yang sisanya sudah terekap terlambat. Terus di bagian akhir pertanyaannya, bagaimana cara merekap jumlah kehadiran, jumlah terlambat, dan jumlah tanpa keterangannya. Di sini kita berikan contoh hadir, kita ketik terlambat, lalu tanpa keterangan. Nah, di sini kita beri rumus dengan menggunakan count if. Count if. Jadi hitunglah jika ya, jika ada kondisi khusus. Kita blok atau ketik manual tidak apa-apa. Saya ulangi, saya perbesar. Jadi count if lalu ketik F3 sampai J3 dengan berikan tanda titik 2 di tengahnya. Kolom F-nya kita kunci. Seperti di sini. Kolom J-nya juga kita kunci dengan berikan tanda $. Kenapa kok dikunci? Supaya saya kecilkan dulu. Kenapa? Kembali ke rumus ini ya. Kenapa kok dikunci? Supaya dia tidak bergeser kolomnya. Kalau kita copy pastikan ke bawahnya. Jadi yang bergeser hanya barisnya saja. Lalu kita rekap yang mana? Kita rekap yang ada tulisan hadir. Karena yang kita hitung adalah hadirnya. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Tutup, enter. Di sini hadirnya tidak ada karena memang belum hadir. Berikutnya rekap terlambat. Boleh copy paste ini, tapi sama dengannya tidak usah. Lalu pastekan di terlambat. Beri sama dengan bagian depan. Jangan lupa hadirnya diganti terlambat. Kenapa kok seperti itu? Karena di presensi tadi di Google Form-nya kita menyiapkannya hanya hadir dan terlambat. Jadi
Di sini pun kita siapkan rekap untuk hadir dan terlambat, sehingga di bagian dalamnya adalah isinya hadir, bagian ininya juga isinya terlambat. Bagaimana yang tanpa keterangan? Tanpa keterangan kan tidak ada di pilihan. Memang tidak ada di pilihan, tapi kita bisa menggunakan tanda stripnya di sini. Di paste lagi di sini, sama dengan diganti tanda strip, karena terlambatnya yang tidak hadirnya yang tanpa keterangan adalah tanda strip. Nah, ini kenapa kok jumlahnya 5? Karena memang tanda stripnya ada 5. Nah, ini. Jadi, tanda stripnya di sini karena memang ada 5 di tanggal 23 Januari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita kopikan ke bawah. Ini tarik ke bawah Bapak Ibu ya, sampai muncul tanda plus ini, tarik ke bawah. Dan seterusnya, biar cepat selesai. Saya batasi sampai sini aja. Nah, di sini hadirnya si ANN ada 1. Tanpa keterangannya ada 4, karena memang di sini ada 4 strip. Kemudian terlambatnya si C, dia ada 1. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah ini gampang. Kemudian bagaimana jika kita ingin memunculkan betulkah dia hadir tepat waktu ataukah si ANN ini sebenarnya dia terlambat tapi dia kliknya hadir. Hadir artinya dalam hal ini dia tidak terlambat. Kita buat rekap waktu dengan cara rekap kehadiran yang worksheet rekap kehadiran ini kita klik lalu kita buat duplikatnya, kita duplikatkan. Nah, kita ganti menjadi rekap waktu. Nah, boleh seperti ini. Rumusnya kita ganti. Kalau tadi kan membacanya di kolom ke-8 pada form responses 1. Kolom ke-8 kan isinya kolom ke-8 dari kode pemanggilan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia membaca di kolom ke-8 dengan kode rumus yang sama. Nah, kita ingin membaca kode waktunya. Kode waktunya ada di kolom kedua. Maka yang di sini diedit bukan di kolom 8, melainkan di kolom 2. Atau nanti saya copy pastekan di deskripsi juga. Dari sini tarik ke samping, lalu tarik ke bawah. Ke bawah sampai selesai ya. Ini saya contohkannya sedikit saja. Jadi dia akan terekap jam masuknya seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara ngirimnya ke anak-anak? Kalau mengirimnya ke anak-anak, link presensi yang kita kirim. Link presensinya, bukan Google Form-nya ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jika Bapak Ibu tidak membuat Google Classroom, tidak masalah memberikan langsung Google Form-nya. Tapi kalau menggunakan Google Classroom, jangan copy paste Google Form, melainkan copy paste link-nya saja. Jadi linknya inilah yang ada tulisan editnya ini, sampai ada tulisan edit ini di copy paste, Ctrl-C, Ctrl-V di WA atau di manalah yang sebagai penghubung kita dengan anak-anak. Dan mengingatkan anak-anak agar setiap hari mengisi link tersebut. Kalau saya, link ini tidak saya bagikan di WA, tapi saya bagikan di Google Classroom berupa link. Jadi setiap hari link itu saya bagikan di jadwal pelajaran saya. Tidak copy paste Google Form, sekali lagi copy paste link di Google Form jika kita menggunakan Google Classroom. Demikian Bapak Ibu. Semoga oh ya, untuk yang ini yang rekap waktu kita tidak perlu menggunakan hadir, terlambat atau tanpa keterangan. Kenapa? Karena untuk mereka berdasarkan terlambat atau tidaknya ada kondisi rumus tertentu yang mungkin lebih panjang lagi ya. Jadi yang menggunakan rekap hanya di rekap kehadiran saja di sini. Untuk yang rekap waktu tidak perlu rekap, rumusnya panjang. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi di copy sampai bawah ya, sampai 9 terakhir. Nomor absen terakhir dari kelas 7A, nomor absen pertama sampai kelas 9 nomor absen terakhir.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi apa yang bisa saya kerjakan. Yang tidak bisa saya kerjakan, saya mohon masukan dari Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.